Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau takkan Kau biarkan binasa. Semoga kami senantiasa percaya kepada Yesus Kristus Putra-Mu dengan mengakui dan menaati sabdanya, bahwa kami harus menjaga lisan kami agar lisan kami menjadi berkat dan bukan menjadi sumber laknat. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 15 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10-14. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang menodai kita. Kalau yang kita ucapkan itu hal-hal yang baik, maka hal-hal baik yang kita ucapkan itu akan menjadi berkat untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk siapa saja yang mendengarkannya. Tetapi apabila kata-kata, kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu merupakan kata-kata yang membawa kutuk, kata-kata yang tidak baik, itulah yang menajiskan, yang menodai, yang merusak diri kita sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, masyarakat kita, terutama di medsos dan juga di kehidupan sehari-hari, masih ditandai dengan efek dari ucapan seseorang yang menyebut diri sebagai akademisi, aktivis, pengamat politik, tetapi menggunakan diksi, pilihan kata yang dalam norma akal sehat kewarasan tidak sopan, bahkan bukan hanya tidak sopan, tetapi bernilai jahat. Dan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi. Seperti yang pernah saya sebutkan, sesuatu yang ad hominem, tertuju langsung pada pribadi, tetapi toh
setelah mendapat reaksi dari masyarakat luas, yang bersangkutan mencoba untuk mengelak, mengklarifikasi bahwa tidak dimaksudkan terhadap pribadi. Tapi persepsi itu bisa bermacam-macam sesuai dengan realitas yang ada dan objektif dalam akal kewarasan kita yang waras dalam etika Timur, budaya Timur mengalami bahwa jelas dengan rasa perasaan dan akal sehat kita bisa dan menilai realitas itu seobjektif mungkin. Sabda Yesus yang kita dengarkan pada hari ini juga mengajak kita untuk mengekang mulut kita, lidah kita. Sebab kata Yesus, yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang, menajiskan kita sendiri dan menampakkan siapa kesejatian diri kita. Itu dari ucapan-ucapan kita. Sesederhana itu kita bisa membaca peristiwa ini berdasarkan perspektif Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Santo Yakobus dalam suratnya bab 3 ayat 9 dan 10 memberikan nasihat kepada kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Itu yang dinasihatkan oleh Santo Yakobus. Apa yang disampaikan Santo Yakobus itu dapat kita tempatkan dalam konteks sabda Yesus pada hari ini, terutama pada kalimat dengarkanlah dan camkanlah. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut itu berarti yang kita ucapkan. Dalam bahasa Latin, kata berkat itu sangat simpel. Berkat diterjemahkan dari kata benedictus. Benedictus merupakan kata benda dari kata kerja benedicere, memberkati. Memberkati berarti benedicere, berbicara baik, berbicara tentang yang baik, berbicara dengan sikap yang baik. Itulah berkat. Lidah bisa menjadi sumber berkat dan kutuk. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk mengekang, mengendalikan lidah kita, agar lidah kita menjadi berkah dan bukan menjadi sumber kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita. Lidah yang menjadi berkah adalah lidah yang dikuasai oleh hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang tulus ikhlas, hati yang tidak pernah memandang sesama dengan prasangka sesuai tolok ukur dirinya. Hati yang dibebaskan dari keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan. Hati yang ditandai dengan rahmat Allah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita sendiri dan di dalam kehidupan sesama. Kalau hati kita dipenuhi dengan rahmat Allah, lalu kita bertumbuh, meminjam nasihat Santo Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23, kita bertumbuh di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketidakmampuan kita mengekang lidah kita
dan kemudian mengucapkan kata-kata yang bukan hanya tidak sopan, tetapi kata-kata yang merendahkan martabat orang lain, lidah itu telah membawa musibah, baik untuk diri sendiri yang mengucapkannya maupun untuk orang lain yang mendengarnya. Inilah salah satu makna yang dapat kita refleksikan juga dalam konteks sosial politik kita, yang hari-hari ini masyarakat kita sedang gaduh akibat ucapan seseorang yang terarah kepada Presiden Jokowi yang menyebut dengan kata-kata yang bukan hanya tidak sopan, tetapi kata-kata yang memiliki nilai jahat. Mari kita hidup dalam kerendahan hati. Kita boleh menyampaikan kritik, masukan apabila kita mengalami sesuatu yang berbeda dari orang lain. Tetapi kritik dan masukan itu baiklah kita sampaikan dengan sikap yang lebih bermartabat, dengan ucapan-ucapan yang lebih membawa berkat dan bukan menjadi sumber kutukan atau laknat, yang membawa berkah dan bukan malapetaka. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.